Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iin Juli Sasmita, Indah Rahma Safitri, Tio Yohana, Widya Agusti, dan saya sendiri Purwanto Bermojo. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan pada pengauditan. Pertama itu ada hakikat audit. Hakikat dari audit adalah proses pembuktian oleh orang independen atau imparsial terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan pertimbangan dan bukti yang membuktikan. Hakikat audit ini, menurut Siegel dan Marconi 1989, harus auditor terlepas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan menyebabkan kegagalan audit sekaligus risiko yang tinggi bagi auditor. Nah, untuk itu, risiko inheren dalam audit harus diperhitungkan dengan baik. Di sini ada dua tipe keperlakuan yang mewakili oleh auditor. Yang pertama itu adalah auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Yang kedua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok, sehingga ada proses review di dalamnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Tio Yohana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dan pengambilan keputusan pada pengauditan. Pertimbangan auditor dipengaruhi persepsi terhadap situasi yang ada. Pertimbangan auditor dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, dan pengalaman. Berikut ini menyajikan proses audit yang membutuhkan pertimbangan auditor. Yang pertama, menetapkan materialitas. Kedua, mengidentifikasi tujuan dan asersi audit yang penting. Yang ketiga, menilai lingkungan risiko inheren. Yang keempat, mengevaluasi pengendalian internal. Kelima, mengembangkan strategi audit. Keenam, mengembangkan program audit. Yang ketujuh, mengembangkan program audit. Ke-8, mengevaluasi hasil-hasil dari pengujian audit. Ke-9, menentukan status going concern perusahaan. Ke-10, mengaplikasikan standar audit yang berterima umum dan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang ke-11, mengaplikasikan aturan-aturan mengenai kode etik. Dan yang terakhir, 12, memilih opini audit yang tepat. Saya Widya Agusti. Baiklah, selanjutnya itu mengenai rasional emotif terapi dalam audit. Dengan kecerdasan emosional, seorang auditor diharapkan mampu mengelola perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi emosi diri dan emosi orang lain, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang sering berubah-ubah, sehingga akal sehatnya mampu berpikir positif dalam menghadapi tekanan dan gangguan yang dapat mempengaruhi independensinya. Ada 5 komponen untuk membentuk kecerdasan emosional seorang editor, yaitu yang pertama, mengenali emosi diri. Kemampuan untuk memahami perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal yang penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Yang kedua itu, mengelola emosi. Pengelolaan emosi ini berarti agar perasaan dapat diterima dengan tepat. Hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Dengan kemampuan memotivasi diri yang dimiliki, maka orang tersebut akan cenderung memiliki pandangan yang positif dalam penilaian segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Jika seseorang terbuka pada emosi diri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil dalam membaca perasaan orang lain. Yang kelima yaitu membina hubungan dengan orang lain. Tanpa keterampilan membina hubungan dengan orang lain ini, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Orang yang tidak memiliki pergaulan sosial ini tentu akan dianggap angkuh, mengganggu, dan tidak berperasaan terhadap orang lain. Nah, untuk mengatasi keperilakuan sebagai upaya meningkatkan kualitas pertimbangan, Shannon dan Stephen dalam Siegel dan Marconi tahun 1989 membangun suatu terapi
yang disebut dengan Rational Emotive Therapy atau RET. Tujuan RET ini adalah untuk memperoleh suatu kondisi emosional dari netralitas untuk mengeliminasi sebanyak mungkin perasaan negatif yang tidak diinginkan. Ini berdasarkan ide di mana seorang akan lebih mudah memecahkan masalah dalam suatu situasi dalam suasana yang tenang dibandingkan ketika seseorang memecahkan masalah dalam kondisi yang marah atau depresi. RET ini penekanannya pada urutan yang pertama itu sebuah pemicu peristiwa atau kejadian, yang kedua pemikiran atas peristiwa tersebut, dan yang ketiga perasaan tentang hasil dari peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Rahma Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang menerapkan RET. Menggunakan RET itu dioperasikan sendiri dan dikontrol sendiri. Nah, reaksi mental atau berbicara sendiri bukan merupakan satu-satunya reaksi yang memungkinkan kepada situasi dan juga bukan satu-satunya cara untuk mengamati sesuatu. Nah, aksi perilaku tertentu adalah tidak bisa diprediksi, tetapi dengan RET itu mereka bisa mengontrol dalam hal bahwa apakah aksi dilakukan itu akan menjadi rasional. Nah, sistem RET ini tidak menghasilkan solusi sebenarnya terhadap permasalahan, tetapi membantu seseorang memelihara perilaku kondusif untuk mengizinkan sebuah penelusuran efisien untuk solusi. Lalu ada aplikasi lainnya, yaitu kualitas pertimbangan terkait dengan data internal dan eksternal. Nah, data internal itu mengacu pada pengetahuan yang disimpan dalam ingatan auditor, sedangkan data eksternal itu mengacu pada informasi atau sinyal dari lingkungan yang diterima auditor. Nah, suatu cara untuk meningkatkan kualitas data internal adalah melalui penyegaran ingatan, lalu pelatihan, lalu penyediaan alat bantu keputusan dan penggantian evaluator. Di dalam hal ini auditor dengan yang lebih memiliki pengetahuan, sedangkan mengurangi bias keputusan melalui data eksternal itu dapat dilakukan dengan mengeliminasi data yang tidak relevan atau datanya diseleksi lalu elaborasi dan klarifikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu fenomena kelompok dalam pengauditan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kelompok memiliki kinerja yang lebih menguntungkan daripada pengambilan keputusan secara individual. Ivan Sevik dan Matheson menyebutkan yang dimaksud dengan kelompok adalah dua orang atau lebih berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada dua tipe kelompok. Yang pertama itu kelompok formal terdiri dari perintah, tugas, dan tim. Di mana kelompok perintah adalah spesifikasi dalam organisasi yang dibuat bawahan untuk melaporkan suatu kepada atasan. Sedangkan kelompok tugas terdiri dari karyawan yang bekerja secara bersama untuk tugas atau proyek tertentu. Yang kedua itu kelompok non-formal terdiri dari kelompok kepentingan dan pertemanan. Kelompok non-formal ini adalah pengelompokan secara alamiah dalam lingkungan kerja untuk merespon kebutuhan sosial, di mana kelompok kepentingan merupakan kelompok individu-individu yang mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu. Selanjutnya itu beberapa tugas audit yang membutuhkan proses keputusan kelompok. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko inheren, risiko kecurangan, dan faktor-faktor risiko pengendalian selama pengembangan perencanaan audit. Yang kedua itu mengidentifikasi isu-isu going concern perusahaan dan faktor-faktor potensial yang bisa memitigasinya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi isu-isu yang relevan dalam memilih bentuk yang tepat dari opini audit. Yang terakhir itu mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.